Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku udah goreng ikan kecil-kecil dan ikannya ini tuh sampai kering, gurih sekali, enak banget. Ini dikasih bumbu-bumbu Indonesia, bumbu kering tapi juga dikasih tepung dikit jadinya kriuk-kriuk. Dan aku udah bikin karedok juga, tapi aku kasih mangganya setengah matang nih. Karedok kacang sama mangga. Masih ada. Ini jadinya guys. Nggak makan nasi hari ini. Aku gitu, kadang makan nasi kadang enggak. Tergantung selera. Kalau lagi kepingin ya bikin nasi, kalau enggak ya enggak. Dan aku bikin jus buah, isinya alpukat sama apel. Untuk pelengkap saja. Oke teman-teman, mari kita makan. Selamat menikmati. Ini karedoknya, kacang panjang sama mangga setengah matang. Enak. Cobain ikannya. Sama kepalanya, sama duri-durinya, semua Masya Allah. Karena kita itu di rantau, jadi apa yang ada aja. Ayo guys, enak loh. Rasanya tuh unik. Aku kasih kencur, bawang putih, cabai, garam. Nggak perlu dikasih gula karena mangganya udah agak-agak manis gitu, jadi nggak pakai gula. Enak banget, gurih. Cobain deh alaku. Nyami. Nggak tersisa pokoknya. Makan semuanya. Suka banget kalau ikan kecil-kecil itu gurih. Apalagi kalau di Indonesia itu kan banyak tuh ya kan. Ini mah ikan Saudi, cuma kecil-kecil. Orang sini lihat ginian itu heran katanya. Masa ikan kecil-kecil gitu dimakan? Buat umpan mancing katanya.
Enak banget. Kalau orang Indonesia biasanya semua harus sama nasi. Kalau aku biasa aja, bisa makan nasi, bisa juga enggak. Kadang makan nasi, kadang enggak. Ini aku nggak pakai nasi, tapi enak loh. Gurih. Nggak begitu pedas. Cabenya cabai hijau. Kalau sama nasi hangat lebih enak lagi ya kan. Sama sambal.
Dan sekarang makan jus buah. Ini jus buah nggak aku kasih gula, jadi orange juice fresh, terus sama avocado, terus sama apel, itu doang. Kalau ada apa itu namanya, pisang, lebih nikmat lagi. Suka banget. Kecut, manis, asem. Kecut sama asem beda nggak ya? Nggak tahu. Ini baru makanan sehat. Kalau ikan tadi goreng, cuma aku ikan senangnya digoreng. Seger banget, panas-panas begini di Saudi Arabia yang panasnya itu mencapai 45 derajat Celcius. Itu cocok banget makan makanan yang seger-seger. Yang seger-seger tapi jangan es krim. Karena es krim itu kalorinya tinggi banget. Kalau ini kan enggak. Ini termasuknya real food. Seger banget, Masya Allah. Nikmat sekali. Avokadonya. Dan aku tuh kalau naruh apel itu diparut jadi lembut. Ini avokadonya udah matang, jadinya enak. Kayak anak kecil aja. Ayo pemirsa yang nonton, mau nggak? Enak. Aduh, kenyang sekali. Kalau di meja makan lebih enak lagi ya. Duduk begini itu susah, jatuh-jatuh terus. Ini karena siang hari, jadi ada pencahayaannya bagus dari jendela itu. Cuma mungkin suara AC-nya bising ya. Tapi gimana lagi, kalau nggak pakai AC nggak kuat, panas banget. Di Saudi itu sekarang edan panasnya. Tapi bagus juga sih, karena corona juga makin hilang. Sekarang tinggal belasan ribu orang. Masya Allah. Kenyang banget, gak kuat. Itulah guys, ini sarapan sama makan siang. Gak tahu jam berapa sekarang. Ya Allah, udah 1:30. Gak terasa waktu itu, ya Allah, cepat banget berlalu. Udah 1:30 guys, aku belum sholat zuhur. Oh iya, umroh udah dibuka di Saudi Arabia. Tapi untuk sekarang untuk orang lokal dulu. Dan cuma berapa persen doang, nggak keseluruhan. Terus harus kita daftar di Nizam I'timarna.
I'timarna itu sekarang udah ada di App Store, di Apple. Kalau Android belum ada. Jadi kita harus download aplikasi I'timarna. Nanti kita daftar, jadi harus pakai iqamah gitu. Jadi kalau yang ilegal ya nggak bisa, harus yang legal. Karena pendaftaran itu harus pakai iqamah, dan nanti kita turunnya juga ditentuin sama mereka. Nanti kita turun di mana gitu. Gratis sih, cuma biaya transportasinya kita gitu. Nanti juga setiap wabah atau pintu kita masuk, nanti kita dicek lagi bahwa kita itu ada tasrih atau enggaknya gitu. Allah yain, jadi semuanya serba ribet gara-gara corona. Nggak cuma di Indonesia, di Saudi juga masih social distancing, masih ketat. Walaupun kayak aku kerjanya aku juga kan Masya Allah ketemu orang banyak, karena aku kan kerjanya DJ ya, sound system. Jadi acara-acara perkawinan, tunangan, ulang tahun dan lain-lain itu kan kita bertemu orang nggak sedikit ya. Ya minim 50 orang lah dalam sekali jumpa itu. Cuma ya itu, kita itu harus jaga diri, stamina kita juga, terus kita pakai masker, sanitizer juga bawa kemana-mana, itu yang penting biar kita nggak ketular. Atau ya kan kadang ada orang yang tanpa gejala kayak gitu kan, tapi kalau kita selalu jaga ya enggak. Aku sering juga makan bawang putih, bawang mentah, bawang bombay ataupun bawang daun, itu aku selalu makan karena itu bagus banget. Jadi alhamdulillah sampai pilek pun menjauh, nggak kena gitu. Padahal aku kan ketemu orang sering dan dalam jumlah yang banyak tiap ketemu orang itu. Tapi ya alhamdulillah gitu. Stamina kita kuat, juga imunnya kuat. Jadi kita itu terus ya menjagalah pola makannya, pola hidup sehat gitu. Berusaha sebisa mungkin kita untuk biar kita nggak sampai kena penyakit corona. Karena ya kalau udah kena itu ya, kalau kita nggak punya penyakit dalam nggak apa-apa, tapi kalau kita ada penyakit ya kayak penyakit darah tinggi, penyakit gula, penyakit paru-paru dan lain-lain, penyakit jantung juga, ini itu mempercepat kita meninggalnya gitu. Jadi ya auzubillah lah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit corona, virus corona gitu, terutama orang-orang yang udah ada penyakitnya. Semoga mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari mukbang aku. Jadi sambil ngobrol sedikit ya tentang sekarang gimana keadaan Saudi. Dan di sini Masya Allah tiap harinya udah menurun jadi sekitar 400-an orang yang positif corona per harinya. Kalau dulu kan dari 5.000 orang positif corona per hari, itu turun, di samping karena cuacanya panas juga. Jadi untuk kesembuhannya itu lebih banyak dari yang terinfeksi sih untuk saat-saat ini sih. Jadi Masya Allah tabarakallah, tinggal sedikit. Insya Allah dalam waktu yang dekat bisa total nggak ada corona di Saudi ya Rob, dan bisa dibuka semua akses untuk umroh, mudah-mudahan nggak dibatasin lagi. Yang biasanya kita umroh kita langsung jalan ke Mekah ini tanpa ada peraturan, sekarang harus kita mengikuti peraturan pemerintahan sini biar kita semua juga selamat gitu. Aku insya Allah juga akan umroh. Nanti kalau umroh aku juga akan bikin vlog sedikit lah gitu, sebisanya nanti gimana keadaan di Mekah gitu. Karena kita juga waktunya cuma dikasih 3 jam. Jadi kita misalkan milih dari jam 1 misalkan sampai jam 3, itu harus nanti kita udah keluar dari Masjidil Haram, baik ke Masjidil Haram ataupun ke Masjid Nabawi. Itu semua dibatasin cuma 3 jam. Nanti kita kalau mau lagi ya kita daftar lagi gitu, bikin tasrih lagi.
Jadi ya untuk pergantian juga sama orang-orang lain gitu kan. Ya insya Allah mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimusnahkan corona dari muka bumi ini yang sudah bikin kekacauan. Ya mereka itu nggak terlihat, makhluk-makhluk yang nggak terlihat, tapi Masya Allah dampaknya luar biasa di seluruh dunia. Di Saudi pun sekarang pajak juga sampai 15% edan kan. Jadi semua apa kita pembelian apapun itu ada pajaknya 15%. Semua barang-barang naik, semuanya mahal. Kita kalau nggak punya duit ya udah nggak bisa beli. Ada yang buat makan aja susah di Saudi. Ada juga TKI Saudi di Saudi, TKI Indonesia yang di Saudi itu sampai bulung dari tempat sampah. Kasihan banget pokoknya. Ya begitulah teman-teman. Terima kasih yang udah lihat video aku. Sampai jumpa di lain video insya Allah.